Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview singkong super jumbo dengan bobot per batang antara 25 sampai 50 kg, umur 10 bulan sampai 12 bulan. Varietas singkong jenis sekoci berdaun sempit, jarak tanam renggang dan sistem tanam stek berdiri. Petani singkong Seputih Agung Lampung Tengah Lur. Jadi untuk menghasilkan per batang 50 kg tidak perlu menggunakan sistem tanam stek tidur atau dikubur atau direbahkan. Ini terbukti sistem tanam dengan stek berdiri atau seperti biasa berdiri itu bisa menghasilkan 50 kg per batang asal umurnya hingga 10-12 bulan lur. Dan yang paling penting, panen singkong hingga 50 kg per pohon ini tanpa pupuk kimia sedikit pun lur. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan melakukan wawancara kepada sang pemilik lahan singkong ini atau yang punya singkong ini lur. Jadi sekali lagi, ini bukan lahan saya, ini lahan tetangga saya. Nanti kita akan interview bagaimana cara menanam singkongnya, kok tanpa pupuk kimia bisa berbuah singkong super jumbo lor. Sebelum kita wawancara kepada sang pemilik lahan, ini nanti akan saya jelaskan. Jadi yang pertama kita akan mengambil sumbernya langsung dari sang pemilik lahan untuk berbagi pengalaman. Dan setelah itu nanti akan saya terangkan dari bahasa saya biar mudah dimengerti kepada teman-teman sekalian. Jadi jangan di skip ya para teman-teman sekalian. Let's go, ayo kita wawancari sang pemilik lahan ini. Simak baik-baik lor. Itu yang punya lahan lagi ada SMS atau telepon mungkin. Let's go, kita tanya-tanya kepada sang pemilik lahan. Lor, ini yang punya ini Bapak Giman, Gaya Sakti Seputih Agung Lampung Tengah. Piye Pak Giman, umurnya pirang tahun? Umur 10 bulan full. Umurnya 10 bulan. Terus habis pupuk kimia berapa? Umurnya 10 bulan. Terus habis pupuk kimia berapa? 0%. 0%, berarti 100% pakai pupuk kandang lor. Sistem tanamnya berapa kali berapa? 150 persegi. Berarti anang rolas larik iki. Lebih. 11 cuma sing sak nganu kan. 11 berarti meh 2 meter. Nganune apa? Kolonjono. Oh, kepotong. Kanan kiri 1 meter lah ibaratnya 2 meter. 1 meter setengah atau 150 cm kali 150 cm. Efektif ya 120 lah, pasti 120. Yang efektif 120 dikali 120. Terus ini gimana uji cobanya batang 1 dengan batang 2 sistem tanam renggang? Testimoninya bagus yang batang 2, saling menguntungkan, saling daunnya bisa dimanfaatkan, saling gantian kalau nanti pangkas. Oh. Jadi kalau udah umur 7 bulan otomatis daun singkong itu nyempit, udah nganu tua, jadi dipangkas nanti modal lagi. Kalau lebih bagusnya pas saat itu 6 bulan 7 bulan dikasih kimia walaupun sedikit banting. Jadi kalau sisa 2 batang, yang 1 batang kan ini kalau sekoci daun sempit kan ngepang atas, nah bisa dirempalin untuk pakan. Yang 1 masih utuh. Saat nanti yang 1 sudah tumbuh,
satu jengkal lah segini ini. Hmm. Ini udah cukup untuk menyerap sinar matahari, menghasilkan sebelahnya lagi bisa dipangkas. Telur. Daunnya itu untuk stok pakan, jadi udah bisa panen. Nah, cocok untuk yang punya ternak, kambing atau Kita sapi. itu paling putaran itu menghasilkan. Ternaknya nanti menghasilkan kompos, kompos nanti untuk modal. Nah, Jadi kalau yang ini 100% non kimia ya. kimia organik ini. 100% pakai kompos atau pupuk kandang. Cairnya juga bikin sendiri POC. Ini pakai POC lor. POC. Bikin sendiri POC-nya lor. Di rumah ada itu Nah. trichodermanya, yang jadamnya ada. Terus kalau POC-nya nih bikinnya dari apa nih? Cuman yang untuk modal beli trichoderma, untuk bahan bakterinya yang beli cuman trichoderma sama E4-nya aja sama Yakult. Terus ini apa? Urin untuk Kalau air seni hewannya air dipakai seni nggak? sapi yang bagus ini cuman dipakai untuk stok pakannya aja. Sebenarnya bagus kalau pakai itu. Urinnya sama komposnya itu kita semprot pakai POC itu bakteri. Kita bikin sendiri. Pupuk mahal sekarang nggak jadi masalah kalau sistemnya pakai organik full. Full organik non kimia, irit biaya. Emang agak ribet, tapi ya kalau pengen ngirit ya ini caranya lor. Menggunakan POC ini. POC itu tinggi akan Bagi kandungan yang punya lahannya pupuk. sempit, dalam 1 tahun dihitung-hitung simbiosisnya masih untung. Nanam kencur kayak gini, 4 bulan pertama dapat jagung, Tuh, terus habis jagung dapat cabai. tuh. Ini untuk yang terakhir dapat kencur kemarin 3 ton untuk 1/4 hektar. Singkongnya nanti nggak tahu ini dapat berapa. Berarti sistem tanamnya itu beragam ya. Cuman modal pupuk kandang 150 sak dapat hasil 4 komoditi. 4 jenis tanaman lor dalam satu lahan secara berbarengan dan bergantian. Ini lor, pertama itu kencur, setelah itu jagung, setelah itu cabai, setelah itu singkong. Untuk ini pembuatan POC ini gimana secara rincinya? Yang untuk anti lelesnya Tuh, bermanfaat untuk anti leles ada dari POC yang yang bakteri bawah itu busuk akar. busuk Ya. akar. Fusarium saya pakai trichoderma, saya oplos pakai IM4, saya kasih Yakult, saya fermentasi. Seharusnya memang nggak difermentasi, Nggak masalah. masalah, cuman lebih bagusnya lagi difermentasi. Fermentasi butuh berapa jam? Apa berapa hari? Minimal yang bagus semalam. Oh, semalam. Kalau besok nyemprot, Itu perlu ditutup rapat nggak itu? ditutup rapat, cuman dalam 24 jam dibukalah 10 detik, Nah, tuh. tutup lagi. Kalau biar nggak ribet, sekali bikin 5 liter. Nah, Satu air 5 liter itu kasih satu air 5 liter dikasih trichoderma 2 sendok. trichoderma 2 sendok. Sendok kasih Yakult 1 Yakult lah. 1. E4-nya 2, E4 4 tutup. 4 tutup cukup. Terus ditutup. Semakin lama semakin bagus. Nah, itu untuk Cuman ya untuk ya seling dibuka walaupun sebelum itu. Kalau enggak untuk penguapan masalahnya. penguapan. Kalau enggak bisa pakai sistem pakai selang terus dimasukin botol lagi. Dia gasnya bisa Keluar. Nah, itu untuk ada penguapan. sistemnya. Kalau enggak mau tiap hari buka walaupun buang. Jadi walaupun ditutup rapat perlu dibuka untuk penguapannya lor. Ini jenis pembuatan POC untuk anti leles atau jamur akar putih. Kemarin bisa 100% nggak leles. Nah, ini 100% nggak leles. Terus bibitnya juga menjamin lor. Bibit jenis singkong skoci ini juga termasuk tahan leles. Nanti umur 5 bulan 6 bulan baru pakai kimia. Nah, ini tip, ini kan udah uji coba. Ini mungkin kurang lebih positif kayaknya di atas 10 ton ini lor ya. Untuk kedepannya ini kan uji coba dengan sistem tanam seperti ini, dengan POC, dengan 100% pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, untuk kedepannya kalau lebih baiknya ini gimana? Depannya umur 6 bulan atau 5 bulan
mau saya tambah pakai Mutiara Yaramila yang Ya. sudah pernah saya uji coba khusus singkong. Kalau untuk lahan kayak gini Yaramila paling 10 kilo cuman. Itu 100% kandungan KCL atau NPK jenis itu Mutiara. Mutiara Yaramila ada yang untuk generatif, vegetatif. Yang generatif kita pakai yang unik. Oh. Terus yang untuk kalau udah 6 bulan benernya bagusnya udah yang pakai winner. Nganu kaliumnya yang lebih tinggi 20% udah. Nitrogennya udah kecil. Oh, yang kandungan NPK-nya itu untuk awal sebelum 2 bulan. Itu maksimal kalau 1/4 hektar itu 12 kilo. Wow. Udah super itu. Tuh. Jadi 1 hektar cuman 1 sak atau 50 itu kilo cukup itu loh. Harganya mahal, tapi kalau dibagi cuman berapa sih kalau untuk 1 hektar? Kalau untuk pupuk kedua 6 bulan itu jenisnya Kalau udah pakai sistem kayak gini pupuknya cuma 2 kali sekali. Kalau awal sampai 5 bulan nggak pakai pupuk. Oh, awalnya nggak perlu pakai lur, Paling pakai kalau bisa kompos. cuman sekali aja. Kalau pakai Mutiara itu kita udah pakai ini aja pupuknya, yang lainnya yang penting untuk bisa yang 10 kilo itu bisa cukup 1/4. Gimana caranya, apa pakai Batipos atau pakai urea. Cuman kalau di lahan kencur kayak gini nggak berani pakai urea. Ya. Bahaya untuk ureanya, kencurnya itu. Jadi ini lor, kalau sudah pakai pupuk organik dan pupuk kandang dan POC itu cukup pupuk kimia sekali atau 2 kali di masa pembuahan. Itu pakai Yaramila itu aja 10 kilo cukup. Nah, tuh. Jadi cuman butuh nyampe 1 sendok teh, cuman berapa butir itu? 10 kilo 1/4 hektar itu lor. Mungkin kurang lebih 1 batang 1 sendok teh ya. Itu aja udah lebih tuh. Ini kualitas bener mahal tapi kualitasnya sangat. Ini Bapak ini kalau di sini sudah terkenal ya. Tanamannya itu kalau untuk jenis apa saja belum pernah yang jelek. Ya rata-rata menengah ke atas. Kalau itu. Singkong makanya banyak pengalaman. Tembus 16 ton. Tuh. Jarak 1 meter kali 80. Tuh, sistem tanam renggang. Bisa. Kalau usia di atas 7 bulan, ya mungkin 10 sampai setahun itu bisa tembus 16 ton. Tapi ya syaratnya pakai kimia untuk umur 6 bulan. Nah, pakai kimia, pakai Yaramila. Tuh, pakai jenis kimia Mutiara. Mutiara Yaramila. Udah sering pakai Mutiara, cuman yang terbaik menurut uji coba saya yang paling bagus baru Yaramila. Lainnya juga bagus, cuman yang lebih bagus. Untuk harga kira-kira berapa itu? selisih sedikit. 1 sak kurang lebih berapa? 800. Oh, murah gitu lor. 830 untuk vegetatif, 860 untuk generatif. Jadi di masa 30. pembuahan agak mahal dikit karena dia kandungan KCl-nya tinggi, yang nitrogennya rendah. Itu untuk 1 hektar itu 800 itu lor. Kalau 1/4 ya dibagi 4. Kalau punya lahan banyak kan bisa dibagi. Oke lor, ikut lor tips dari saudara kita yang singkongnya bisa kalian lihat tuh. Rata-rata mungkin 20 kilo per batang ini lor. Ini nggak sengaja lewat, jadi nggak sempat buat timbangan tadi lor. Oke lor, itu tadi lor review kita atau wawancara kita atau tanya jawab kita atau berbagi pengalaman dari yang punya lahan ini yang singkongnya mencapai 47 kilo per batang. Setelah mendengar dari sumbernya langsung, yaitu yang punya lahan ini, bisa saya simpulkan dari segi bahasa saya. Yang pertama, sistem tanam ini tidak menggunakan pupuk kimia 100%, tetapi menggunakan pupuk kompos atau organik atau pupuk kandang dan POC. Yang kedua, untuk sistem tanam
beliau mengatakan 150 kali 150 cm. Akan tetapi luas lahan ini 1/4 hektar, 25 kali 100 ini cuman ada sekitar 11 larik ya. Jadi jarak antar larian kalau saya perkirakan kurang lebih 2 meter, walau beliau tadi mengatakan 1,5 meter. Tapi kalau dihitung dari luas lahan 25 meter ini cuman ada 11, jadi kurang lebih jarak tanamnya itu 2 meter untuk lariannya, dan untuk jarak tanam kedepannya nggak tahu, jadi kurang lebih mungkin 2 meter dikali 1,5 meter lur. Dan yang ketiga, untuk sistem tanam renggang 2 meter kali 1,5 meter itu bagusnya pohon disisakan menjadi 2 batang, bukan 1 batang. Seperti terlihat di video itu yang buahnya muser besar, ada 20 lebih, itu yang 2 batang lur. Dari pengalaman yang saya lihat di lahan ini lur. Jadi bagusnya kalau di sistem tanam renggang disisakan menjadi 2 batang karena buahnya bisa muser. Tetapi jika sistem tanam rapat, gunakan atau sisakan batang menjadi 1 saja. Yang keempat, dari pengalaman beliau yang sudah dipanen ini, tetap bagusnya untuk rekomendasi umur 6 bulan dikasih pupuk kimia jenis Mutiara Yaramila yang khusus untuk generatif. Yang kelima, sistem tanam yang panen ini singkongnya yaitu sistem tanam tumpang sari. Dalam setahun di satu lahan bisa panen 4 jenis tanaman. Kasih pupuk kandang pada saat olah lahan, kemudian ditanamin kencur. Setelah kencur ditanam kemudian ditimbun, kemudian beliau mengatakan ditanamin jagung. Ketika jagung berumur 1 bulan, kemudian disusul ditanamin singkong jenis sekoci ini lur ya. Kemudian umur 4 bulan jagung panen, singkong berumur 3 bulan. Setelah panen jagung, beliau tanamin cabai hingga panen. Setelah cabai selesai panen, kemudian beliau memanen kencurnya dulu lur. Setelah kencurnya sudah dipanen, beliau mengatakan dapat 3 ton, yang harga sekarang 7.000, untuk kencurnya sudah dapat 20 juta. Dan yang terakhir panen singkong ini lur. Yang keenam, beliau mengatakan habis pupuk kandang dalam 1/4 hektar ini 150 karung pupuk kandang. Dari penjelasan beliau, saya perkirakan itu 100 karung jenis kohe sapi yang difermentasi, disemprot dengan E4 dan lain sebagainya agar bisa menjadi pupuk kompos atau organik. Kemudian beliau aduk dengan 50 karung kohe ayam. Jadi lahan 1/4 hektar ini menghabiskan 150 karung pupuk kandang atau kompos. Yang ketujuh, beliau untuk mengatasi penyakit busuk akar atau jamur akar putih atau leles, beliau menggunakan pupuk POC atau pupuk cair ya. Pupuk cair buatan sendiri, karena pupuk kandangnya dalam 1/4 hektar ini menghabiskan 150 karung, maka kaya akan nitrogen dan rawan akan leles. Tapi faktanya setelah panen tidak ada yang leles karena beliau menggunakan obat anti leles dengan POC atau pupuk cair yang dibuat sendiri. Dan yang kedelapan, untuk yang punya ternak bisa dirempali daun singkongnya tetapi bergantian, kan disisakan menjadi 2 batang. Ketika umur 6 bulan maka bisa dirempeli 1 batang dulu penuh,
Setelah satu batang itu tumbuh sejengkal, kemudian dirempali lagi batang yang lain secara bergantian. Oke lor, itu tadi hasil sharing wawancara interview berbagi pengalaman dari pemilik lahan, dan sudah saya terangkan juga dengan bahasa saya. Jika masih ada yang bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan ditunggu untuk kritik dan sarannya lor, agar channel ini bisa berkembang. Karena dari kritik dan saran teman-teman, maka kami akan introspeksi diri untuk lebih mengembangkan konten ini biar bisa lebih bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain itu lor, banyak itu lor. Tuh. Banyak.